Shalom, selamat malam Bapak Ibu, Opa Oma yang dikasihi Tuhan. Kita jumpa lagi dalam program sinodal Dewan PKLU. Saya dan PKLU GPIB membaca Alkitab bersama. Perkenalkan, nama saya Ibu Marta Silitonga Sanggili, anggota PKLU Jemaat GPIB Mamuraja Sungai Raya, Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat. Marilah, hai saudara, menyebarkan terang dunia. Banyak orang kemalangan menderita, diliputi kegelapan kemelut. Marilah, hai saudara, menyebarkan terang dunia. Opa Oma yang terkasih, kita akan masuk dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, kami mengucap syukur Tuhan karena Engkau sudah menyertai kami sepanjang hari ini hingga pada malam hari ini ya Bapa. Biarlah Tuhan Engkau memberkati kami dalam membaca dan merenungkan akan sapaan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab pada malam hari ini terambil dalam 1 Petrus 2 ayat 9 dan ayatnya yang ke-10 yang menyatakan, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya. Yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Opa Oma yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada malam hari ini bertemakan dipilih, dipanggil, diutus. Dipilih, dipanggil, dan diutus merupakan gambaran yang juga sering digunakan dalam konteks kenegaraan untuk mempercayakan tugas maha tinggi dari negara. Ada orang-orang yang dipilih dari sekian banyak orang. Kemudian orang-orang tersebut dipanggil untuk diberi pengesahan atas pemilihannya dan informasi akan tugas-tugasnya. Setelah itu mereka diutus dengan otoritas dan tanggung jawab penuh atas penugasannya. Maka sejak saat itu melekatlah segala hak dan kewajiban dalam diri mereka terkait dengan penugasan tersebut sebagai perwakilan dari negara. Petrus mengingatkan kepada para pembaca suratnya tentang keberadaan diri mereka sekarang. Status dan tanggung jawab yang melekat pada diri mereka
bukanlah sembarangan. Kedua hal yang melekat itu diberikan langsung oleh Tuhan. Petrus menegaskan bahwa mereka yang telah dipilih Tuhan dimasukkannya dalam barisan imamat rajani yang dikelompokkan dalam kumpulan bangsa yang kudus milik Allah sendiri. Kepada mereka Petrus menekankan ada tugas yang dipercayakan, yakni untuk memberitakan atau exagelo atau memproklamasikan, memberitahukan, mempromosikan perbuatan-perbuatan besar Tuhan. Tentunya cara memberitakan yang benar adalah dengan menjadikan hidup mereka sebagai contoh nyata yang menjalani hidupnya berdasarkan perbuatan-perbuatan besar dari Tuhan. Melalui perkataan dan perbuatan yang merangkul, memulihkan, dan memberdayakan. Seandainya seluruh orang Kristen menyadari bahwa dalam diri mereka melekat erat status dan tanggung jawab sebagai orang-orang terpilih, imamat rajani, bangsa kudus kepunyaannya, mungkin tidak ada lagi cerita penolakan-penolakan dalam proses pemilihan diaken penatua. Mungkin tidak ada lagi orang Kristen yang hidupnya dalam ketidakbenaran. Sebaliknya, hadirnya orang-orang Kristen yang sedia menjawab panggilan dan pengutusannya untuk melayani dalam berbagai peran di gereja. Hadirnya adalah anak-anak Tuhan yang militan dalam memberitakan perbuatan-perbuatan besar Tuhan melalui seluruh perjalanan kehidupannya. Marilah, hai saudara, menyebarkan terang dunia. Banyak orang kemalangan menderita, diliputi kegelapan kemelut. Marilah, hai saudara, menyebarkan terang dunia. Ada juga yang digoda kemewahan, tapi tidak mengenal bahagia. Marilah, hai saudara, menyebarkan terang dunia. Opa Oma yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Segala puji, syukur, hormat, serta kemuliaan ya Allah Bapa di surga. Kembali Tuhan kami mengucap syukur ya Bapa, karena Engkau sudah bersabda di tengah-tengah kami, Opa, Oma, PKLU, GPIB dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan sapaan firman-Mu itu dapat menguatkan kami, Opa, Oma, dalam melakukan segala aktivitas kami ya Bapa. Bapa surgawi, saat ini Tuhan kami mau berdoa untuk Dewan PKLU tingkat sinodal. Engkau kiranya memberkati Dewan PKLU dalam program
di tingkat sinodal. Engkau memberkati pengurus Dewan PKLU. Tuhan, berkati mereka ya Bapa. Berikan mereka akal hikmat bijaksana agar mereka dapat melakukan tugas pelayanan mereka dengan pertolongan yang daripadamu saja ya Bapa. Bapa Surgawi, kami mau menyerahkan anggota PKLU dimanapun berada. Tuhan, tolong Engkau memberkati baik pengurus PKLU di jemaat kami masing-masing. Engkau memberikan kekuatan, kesehatan, berikan semangat bagi kami Opa Oma dalam melakukan segala tugas pelayanan kami ya Bapa. Berkati kami semua Tuhan Yesus. Bapa Surgawi, kami juga mau menyerahkan bangsa dan negara kami. Biarlah Engkau memberkati mulai dari presiden sampai kepada RT sekalipun ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mau menyerahkan akan anggota PKLU di jemaat kami masing-masing, baik yang dalam pergumulan. Tuhan, Engkau memberkati kami semua ya Bapa. Berkati Tuhan Yesus bagi Oma Opa yang kesehatannya terganggu. Biarlah Tuhan Engkau memberkati Oma Opa agar supaya Tuhan mereka akan memperoleh kesembuhan yang daripadamu. Terima kasih Tuhan Yesus. Banyak hal yang kami mohon pinta daripadamu, tapi Tuhan kami mohon ya Bapa, ampunilah akan segala salah dan dosa kami, baik secara perkataan, perbuatan, pikiran kami. Ampunilah kami ya Bapa. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur pada Allah Bapa di surga. Amin. Opa Oma yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan Yesus memberkati kita semua.